Perkenalkan, nama saya Nila Fitrianti dari mahasiswa Undiknas Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang asal mula bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, bagaimana nih kabar kalian selama di rumah aja? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, lanjut aja, kita akan membahas tentang asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah narasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau biasa disebut dengan bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah Kedukan Bukit yang ditemukan pada tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo berangka pada tahun 684 Masehi yang ditemukan di Palembang, Kota Kapur berangka tahun 686 Masehi yang ditemukan di Bangka Barat, dan Karangberahi berangka tahun 688 Masehi yang ditemukan di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagang membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara yang kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan tafsiran pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Selanjutnya yaitu penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah berangkat tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor atau biasa disebut dengan prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping Tembagala-Guna dekat Manila, Pulau Luzon berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15 berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kata serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan atau biasa disebut dengan strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H. Afan Ofiuzen yang dibantu oleh Muhammad Taib Soetan Ibrahim dan Nawawi Soetan Ma'amor yang dimuat dalam kitab Lagot Melayu pada tahun 1801. Sekian pemaparan materi tentang asal mula bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Saya akhiri dengan terima kasih.